Hari ini kita akan belajar satu tema tentang menghormati orang lain, honoring others. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini tanpa disadari banyak sekali manusia semakin sulit menghormati orang lain. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini sulit sekali untuk menghargai, menghormati orang lain, baik di media sosial dan bahkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita dengar kemarin, kalau kita berbeda pendapat, ya langsung dikeroyok, dipukuli. Kemarin ada beritanya ya. Tidak sama dengan pilihannya akan dibenci, dikata-katai, diberikan sebutan bagi dia. Padahal kalau kita sadari, setiap manusia itu ingin dihargai dan ingin dihormati. Semua manusia tidak ada yang tidak mau dihargai dan tidak mau dihormati. Menghargai itu adalah menilai penting orang lain. Kalau menghormati itu menilai lebih atau menjunjung tinggi orang lain. Dalam kehidupan ini, tanpa kita sadari, kita sering lupa tentang bagaimana menghormati orang lain dimulai dari hal yang sederhana. Padahal firman Tuhan katakan, dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita pengen dihormati, kita mau dihargai, kita juga harus, firman Tuhan katakan, kalau kamu kehendaki itu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tetapi sering sekali kita malah inginnya orang lain menghormati kita terlebih dahulu, baru kita menghormati mereka. Kita mau belajar hari ini 3 hal dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita miliki untuk kita bisa menghormati orang lain? Untuk kita bisa belajar menghargai orang lain. Yang pertama yaitu kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal yang ingat dalam pandangan Allah, manusia itu berharga, sampai ia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, yang kita rayakan hari Jumat Agung kemarin. Jadi, Tuhan sangat mengasihi manusia. Dan dari itulah kita belajar bagaimana kita bisa menghormati orang lain. Kita harus belajar memiliki kasih dari Allah. Tanpa kasih daripada Allah yang telah menyelamatkan kita, menerima kita dengan segala keterbatasan kita, di tengah keberdosaan kita, Dia menerima kita tanpa syarat. Saat kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia menerima kita apa adanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, masakan kita tidak menghargai, menghormati yang Allah sendiri hargai dan kasih? Manusia, saya percaya bahwa Allah mengasihi, menghormati setiap manusia. Maka dari itu Yesus datang ke tengah-tengah dunia agar setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Masakan kita tidak menghargai orang-orang pribadi yang Allah sendiri sangat kasihi, sampai ia rela mati bagi mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanpa kita sadari, kita susah menghormati orang lain. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kasih. Saya ingat ilustrasi dari Pak Rubin beberapa waktu yang lalu. Ada seorang bapak punya mobil baru. Dia saking senangnya dengan mobil barunya, dia cuci mobilnya. Dia tidak mau ada hal yang kotor di mobilnya. Dia menyuci mobil dengan bodinya pasti dengan kain yang baik, dan menyuci bannya dengan sikat yang terbuat dari kawat. Dia punya anak kecil yang sangat senang membantu ayahnya. Waktu ayahnya menyuci mobil, dia lupa, dia harus ambil kain yang kering ke belakang. Waktu ayahnya ke belakang ambil kain yang kering, si anak kecil ini berinisiatif untuk apa? Membantu ayahnya menyuci mobil. Tapi ketidaktahuan dia ambil sikat yang terbuat dari kawat, bukan untuk ban,
tapi dia lakukan untuk bodi mobil. Dan kita tahu hasilnya, mobil menjadi banyak sekali lecet. Ayahnya balik dari dapur membawa kain yang kering, dia kaget karena apa? Karena bodi mobil sudah banyak lecet. Karena ayahnya sangat sayang dengan mobil ini, tanpa disadarinya, dia memukul tangan anaknya sampai luka. Harus dibawa larikan ke rumah sakit, dan kita tahu hasilnya, tangan anaknya harus sampai diamputasi. Saking tanpa disadari ayahnya, dia emosi memukul tangan anaknya. Dan kita tahu kalimat yang sangat saya ingat sampai hari ini saat Pak Ruben cerita ilustrasi itu. Ayah, maafkan saya karena telah merusak mobil ayah. Ayah, tangan saya kemana? Akhirnya ayahnya menyesal karena apa? Karena dia telah meluapkan kekesalannya kepada anaknya karena telah merusak kendaraan mobil yang dia sayangi. Kita sering melakukan hal yang sama. Kita sering mengasihi benda, bukan orang. Saya ada quotes yang saya pikir melalui ilustrasi itu saya dapat satu hal. Kasihilah orang, bukan benda. Gunakanlah benda, bukan orang. Adin boleh diklik. Sering sekali kita mengasihi benda, bukan orang. Dan kebalikannya, kita menggunakan orang, bukan benda. Dari ilustrasi anak tadi, kita diingatkan, saya masih ingat waktu itu anak saya yang paling pertama mungkin belum sampai setahun. Waktu itu saya lagi bersama anak di sore hari di kamar, di tempat tidur, dan saya perlu ke dapur, ke WC karena buang air. Saya letakin handphone saya di tempat tidur. Pas saya balik, handphone saya sudah dilempar ke bawah, ke lantai. Saya hampir marah yang begitu besar. Karena buat saya handphone itu cukup mahal buat saya. Tetapi tiba-tiba teringat bahwa ilustrasi yang Pak Ruben sampaikan. Hampir saja anak yang belum sampai setahun saya marah-marahi karena handphone yang dia buang. Hati-hati Bapak Ibu, kita semua diingatkan hari ini. Jangan sampai kita lebih mengasihi benda daripada orang, daripada manusia. Ingat, kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Yesus sangat mengasihi kita. Jangan sampai kehidupan kita yang telah ditebus ini, yang telah berubah status kalau kata Pak Roni kemarin. Dulu seteru Allah, sekarang rekan sekerja Allah. Dulu kita yang hidup jauh dari Allah, yang sekarang hidup di dalam Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Jangan sampai kita lebih mengasihi benda daripada orang. Padahal Allah sangat mengasihi manusia, sehingga ia rela mati di kayu salib. Hal yang pertama, untuk kita bisa menghormati orang lain, kita harus memiliki kasih. Kasih Allah lah yang memampukan kita untuk menghormati orang lain. Yang kedua, apa yang harus kita miliki untuk kita bisa menghormati orang lain? Yang kedua itu kerendahan hati. Dalam Efesus 5 ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21 dikatakan, saya ulang lagi, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita merendahkan hati bukan takut kepada orang lain. Bukan karena takut dibilang, wah hamba Tuhan kok sombong. Tetapi karena kita memiliki rasa takut di dalam Kristus. Rasa hormat kepada Kristus. Kita merendahkan hati bukan karena manusia. Kita merendahkan hati karena Kristus. Kenapa sulit menghormati orang lain? Karena kita merasa kita harus. Saya ulang. Kenapa kita sulit menghormati orang lain? Karena kita merasa kita harus dihormati. Kita akan sulit untuk menghormati orang lain
kalau kita memiliki kesombongan. Hal yang sederhana sekali yang kita sulit kita lakukan beberapa orang, yaitu apa? Sulit mengucapkan terima kasih kepada pelayan yang membawakan makanan, yang membersihkan meja, membersihkan toilet. Kalau toilet bau, pasti kita cari yang membersihkan toilet. Kita mau marah-marahin, kenapa toilet kotor? Tapi saat toiletnya bersih, kita lupa menghargai, menghormati apa yang dia telah kerjakan. Saat pelayan datang terlambat memberikan makanan, kita marah-marah. Bahkan saya melihat ada di video di media sosial, bahkan diamuk-amukin. Sampai dipanggil manajer dan sebagainya. Wah, Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Harusnya kita sebagai orang yang telah ditebus Tuhan, yang kita rayakan Jumat Agung kemarin dan Paskah, rendahkanlah dirimu di dalam takut akan Kristus. Saat kita memiliki kerendahan hati dalam takut akan Kristus, kita akan mudah untuk menghormati orang lain, menghargai setiap hal kecil, walaupun mereka sudah menerima bayaran untuk hal itu. Kita akan mudah untuk mengucapkan terima kasih, menghargai setiap hal kecil yang dilakukan orang lain buat kita. Mari Bapak Ibu, buat saya, buat kita semua diingatkan pagi hari ini, belajar menghormati orang lain dengan apa? Memiliki kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati untuk bisa menghargai setiap hal kecil yang diberikan oleh orang lain. Mari Bapak Ibu, hal yang pertama yang kita bisa miliki untuk kita bisa menghormati orang lain, kita belajar untuk apa? Untuk kita memiliki kasih. Yang kedua, kita memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa? Klik kalimat. Menghormati orang lain adalah sikap rendah hati yang tidak mungkin dilakukan orang yang tinggi hati. Karena menghormati orang lain, kita butuh sikap rendah hati. Nggak mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki tinggi hati. Yang ketiga, yang terakhir itu kesadaran. Di dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita harus memiliki kesadaran yang ketiga. Sadar bahwa kita ini siapa. Kita ini anak Allah yang harusnya melakukan perintah Allah. Yaitu apa? Mendahului dalam memberi hormat. Sadar bahwa kita ini anak Allah. Kita ini berbeda dengan dunia. Kita berbeda dengan cara orang lain yang belum takut akan Tuhan. Kita ini anak Allah yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi hal yang kita lakukan adalah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau konteks Roma 12 ayat 10 dikatakan apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Mari Bapak Ibu, dimulai dengan apa? Konteks ayat ini kepada orang-orang yang percaya. Tapi kalau kita ingin menjadi berkat, menjadi terang dan garam, memberikan pengaruh, menjangkau orang lain, harusnya bukan hanya kepada orang-orang yang percaya Yesus kita mendahului, saling memberi hormat. Tetapi kepada orang yang belum percaya kepada Yesus pun, harusnya ini menjadi habit karakter kita. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sadar kita ini anak Allah yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan sia-siakan darah yang mahal itu yang telah menebus kita dengan hidup dengan cara yang sama orang-orang dunia hidupi. Ayo Bapak Ibu saya, kita semua belajar. Mau yang masih muda, yang sudah usia lanjut, siapapun kita, belajar untuk apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Memiliki kesadaran bahwa saya ini anak Allah, ditebus dengan darah yang mahal. Orang, kalau dia sadar dia siapa, dia akan belajar untuk apa? Melakukan hal-hal yang harusnya dia lakukan. Kalau saya sadar saya sebagai seorang bapak, saya harus sadar bahwa saya harus memberikan teladan buat anak-anak. Saya sadar harus mengasihi istri saya. Kalau kita memiliki kesadaran yang benar bahwa kita ini siapa, kita akan mau melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Konteks hari ini, kesadaran akan apa? Menghormati, saling mendahului
dalam memberi hormat. Saya percaya kalau kita memiliki kesadaran, kita akan dengan mudah melakukan menghormati orang lain. Ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang saya dapat, dikatakan begini: treat everyone with the same kindness, not because they are nice, but because you are. Perlakukan semua orang dengan kebaikan yang sama, bukan karena mereka baik, tapi karena kamu yang baik. Kita malah menghormati orang lain bukan karena dia siapa, tapi karena kita yang siapa. Jangan dibalik, Bapak. Sering sekali bahkan di orang Kristen, kita menghormati orang lain karena orang lain itu siapa. Kita akan sulit menghormati orang lain kalau dia kita rasa nggak layak menerima penghormatan. Padahal harusnya menghormati orang lain sebagai orang percaya karena kita ini siapa? Kita ini anak Allah yang harusnya menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semua punya value, nilai yang benar dalam menghormati orang lain. Kita sadar kita menghormati orang lain bukan karena siapa dia, tapi karena kita siapa. Kita anak-anak Allah yang telah ditebus dengan darah yang mahal, yang kita peringati hari Jumat lalu. Ini menjadi dasar kita untuk kita apa? Kita menghormati orang lain. Kita memperlakukan semua orang dengan kebaikan yang sama. Bukan karena siapa dia, tapi karena kita siapa. Mudah-mudahan 3 hal ini membantu, menolong kita semua, untuk kita belajar untuk apa? Memberkati, menjadi berkat bagi orang lain.